6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengan kehadiran Bapak bersama dengan jajaran, terutama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh teman-teman para kepala sekolah dan bendahara. Supaya masyarakat itu tahu dan paham, mengerti tentang informasi kesehatan yang benar sebenarnya. Selamat pagi dari Jalan Limbo, Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kejaksaan Negeri Buton menggelar penyuluhan hukum dan sosialisasi Jaksa Sahabat Guru di Kabupaten Buton Selatan. Puskesmas Wajo Kota Bau-Bau optimalkan promosi kesehatan lewat inovasi Mata Masjo. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 25 Oktober 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia. Berita yang pertama, Kejaksaan Negeri Buton menggelar penyuluhan hukum dan sosialisasi Jaksa Sahabat Guru di Kabupaten Buton Selatan. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulku. Dengan kehadiran Bapak bersama dengan jajaran, terutama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh teman-teman, terutama para kepala sekolah dan bendahara. Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Gunawan Wisnu Murdianto, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buton Selatan sekaligus menggelar penyuluhan hukum dan sosialisasi Jaksa Sahabat Guru. Kedatangan Kajari Buton ini disambut hangat oleh penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi bersama jajaran OPD serta kepala sekolah se-Kabupaten Buton Selatan di Gedung Wisma pada Kamis pagi. Penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi menyebutkan memasuki semester akhir tahun 2024 ini, semua kegiatan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buton Selatan sudah pada tahap penyelesaian, baik itu pekerjaan fisik maupun pelaporan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan. Parin Ringi berharap Kejaksaan terus memberikan pendampingan terhadap seluruh kegiatan daerah, khususnya proyek strategis daerah. Dengan kehadiran Bapak bersama dengan jajaran, terutama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh teman-teman, terutama para kepala sekolah dan bendahara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga menjadi ilmu kita sekalian di dalam kita menjalankan semua tugas-tugas kita, terutama dalam pengelolaan dana Dinas Pendidikan, baik yang sifatnya dana DAK ataupun dana yang dikelola oleh APBD Kabupaten Buton Selatan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Buton Gunawan Wisnu Murdianto mengatakan pengelolaan dana BOS, DAK maupun kegiatan lainnya sudah memiliki aturan atau juknis penggunaannya, sehingga jika dilaksanakan sesuai aturan maka tidak akan ada masalah. Dana BOS misalnya, tujuan dari adanya program ini adalah untuk memajukan sekolah, sehingga jika tidak dikelola dengan baik maka tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tidak akan tercapai. Benar, dengan SOP-nya itu insya Allah nggak akan terjadi apa-apa, ya. Karena apa? Dana BOS itu memang rawan, rawan untuk dikorupsi jika pengelolaannya tidak mematuhi rambu-rambu yang ada, terutama yang juknis dari kementerian. Kalau yang 2004 ini kalau nggak salah nomor 63 tahun 2023 ya. Nah ini yang ada di sini kan ada Bapak Kepala Sekolah maupun bendahara, ya. Dalam sosialisasinya, Kajari Gunawan juga menegaskan terkait sejumlah larangan-larangan dalam penggunaan dana BOS. Di antaranya, larangan menyimpan dana BOS dalam jangka waktu lama di rekening bank, meminjamkannya kepada pihak lain, maupun diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas sekolah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Puskesmas Wajo Kota Bau-Bau optimalkan promosi kesehatan lewat inovasi Mata Masjo. Informasi terkait hal itu dilaporkan Wa'ode Nurliani.
Puskesmas Wajo Kecamatan Murung Kota Bau-Bau punya segudang inovasi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Mata Masjo atau informasi kesehatan Puskesmas Wajo menjadi salah satu inovasi andalan Puskesmas rujukan Kota Bau-Bau tersebut dan mendapat apresiasi paripurna dari pemerintah daerah. Tepat puncak HUT Kota Bau-Bau ke-23 sebagai daerah otonom, Puskesmas Wajo mendapatkan penghargaan dari PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Inovasi Mata Masjo menempati urutan teratas mengalahkan inovasi dari organisasi perangkat daerah lainnya dengan nilai kematangan 95. Kepala Puskesmas Wajo Bau-Bau Arni Maruju mengatakan, Mata Masjo merupakan inovasi kolaborasi antara petugas promosi kesehatan dengan lintas instansi dalam melakukan edukasi singkat kepada pengunjung puskesmas yang sedang menunggu antrian pelayanan yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung. Informasi kesehatan disediakan berupa isu kesehatan dan penyakit terupdate dan sedang tren serta viral, layanan kesehatan, kasus penyakit viral, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta informasi dari BPJS Kesehatan. Yang menginspirasi sebenarnya begini, supaya masyarakat itu tahu dan paham, mengerti tentang informasi kesehatan yang benar sebenarnya seperti apa. Karena kadang-kadang masyarakat ini dengan adanya sosial media sekarang banyak sekali informasi-informasi yang ada yang benar, ada yang tidak benar, sehingga kami terinspirasinya di situ. Media informasi Masjo, kata Arni, selain secara langsung oleh petugas kesehatan di puskesmas, juga lewat kanal media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga YouTube Puskesmas Wajo. Lanjut Arni, Puskesmas Wajo akan terus mengembangkan inovasi untuk mempermudah layanan kesehatan serta memperluas wawasan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu hoaks tentang dunia kesehatan. Wadi Nuliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 230 anak didik Taman Kanak-Kanak RA Perwanida Kota Bau-Bau tampil memukau pada kegiatan Karnaval Anak dalam rangka Milad Igra ke-22 dan Hari Santri Nasional. Dari ratusan anak didik di TK RA Perwanida Bau-Bau yang ikut karnaval, terdapat satu anak didiknya merupakan cucu Sultan Buton ke-41. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Dan di barisan depan ada dari cucu Kesultanan Buton. Sebanyak 230 anak didik Taman Kanak-Kanak TK RA Perwanida Kota Bau-Bau mengikuti Karnaval Anak dengan rute start lapangan Lembah Hijau dan finish di kawasan publik Pantai Gamali. Karnaval ini digelar dalam rangka Milad Ikatan Guru Raudatul Atfal ke-22 tahun 2024 yang diperingati setiap 29 Oktober dan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober. Menariknya, dari ratusan anak didik TK RA Perwanida Bau-Bau yang ikut karnaval, terdapat satu anak didiknya merupakan cucu Sultan Buton ke-41 Paduka Yang Mulia Laode Muhammad Samsul Kamar dan Permaisuri Waode Maasra Manarfa. Cucu Sultan Buton ke-41 ini yakni Waode Ailin Fatahila Manarfa yang merupakan anak kedua dari pasangan Laode Muhammad Fatahila dan Waode Kiki Ardianingsi. Waode Ailin Fatahila Manarfa dengan mengenakan pakaian baju ikon Buton modifikasi karnaval tampil memukau bersama teman-temannya yang disaksikan masyarakat sepanjang rute karnaval. Kepala TK RA Perwanida Bau-Bau Waode Mulyani mengatakan ratusan peserta didiknya yang mengikuti karnaval dibagi dalam 7 kelompok. Tiap kelompok memiliki beberapa ikon dalam barisannya. Dan di barisan depan ada dari cucu Kesultanan Buton, ada cucunya tadi yang dia membawakan baju ikon karnaval budaya Buton. Di sisi lain, secara prestasi TK RA Perwanida Bau-Bau, kata Mulyani, pada tahun 2024 ini akan mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara pada ajang Indonesian Putra Tenun dan Sungket di Jakarta pada November mendatang. Ya, jadi di bulan November itu, kalau kita tidak tahu tadi tanggal 11, bulan 11 ini dia sudah berangkat ke Jakarta. Itu dari RA Perwanida atas nama Muhammad Zulfikar.
Dalam ajang tersebut, lanjut Mulyani, anak didiknya akan bersaing dengan peserta lainnya di tanah air, termasuk dari luar negeri, yakni Malaysia. Dirinya berharap anak didiknya meraih juara pada ajang tersebut dan bisa mengharumkan nama daerah Sultra, khususnya Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir, Kuartir Cabang Pramuka Kota Bau-Bau menggelar Kemah Harwana Bau-Bau dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Rangkaiannya dari tanggal 24 sampai 27 Oktober di Bumi Perkemahan Samparona. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Yang pertama adalah kita sambut Kemah Akbar lah, tapi karena memang rangkaiannya adalah Harwana, gitu kita sebutnya Kemah Harwana supaya jadi satu rangkaian. Kemeriahan Harwana Bau-Bau memperingati hari jadi ke-483 dan ulang tahun Kota Bau-Bau ke-23 sebagai daerah otonom tahun 2024 nampaknya masih terus berlanjut, meski puncaknya sudah berlalu di 17 Oktober lalu. Melanjutkan kemeriahan itu, Kuartir Cabang Kuarcap Kota Bau-Bau menggelar Kemah Harwana Bau-Bau tahun 2024. Rangkaian kegiatan Kemah Akbar ini akan berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 Oktober di Bumi Perkemahan Samparona, Kecamatan Sorawolio. Ketua Kuarcap Pramuka Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, kegiatan Kemah Harwana Bau-Bau ini menjadi begitu spesial karena dirangkaikan dengan peringatan Hari Pramuka Indonesia dan merupakan kegiatan kemah perdana pasca musyawarah cabang Bau-Bau untuk periode kepengurusan 2024-2029. Ini adalah kemah perdana dari kepengurusan Kuartir Cabang. Kita pengen memberikan sebuah kesan pramuka hari ini kita coba siapkan wahana kaum muda suka berkarya. Melalui semangat itu kita fasilitasi pramuka hari ini. Yang pertama adalah kita sambut Kemah Akbar lah kasarnya. Tapi karena memang rangkaiannya adalah Harwana, gitu kita sebutnya Kemah Harwana supaya jadi satu rangkaian. Kemah Harwana Bau-Bau 2024 yang mengusung tema Posangu Tokala Penaliputa ini diramaikan oleh seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan sejumlah perguruan tinggi dengan estimasi mencapai ratusan peserta. Kemah Harwana Bau-Bau ini pun akan diisi dengan berbagai macam kegiatan dan lomba yang meriah seperti ketangkasan, lomba kreativitas, jelajah alam, api unggun, serta edukasi penting bagi para pelajar yang dikemas secara menarik dengan melibatkan sejumlah mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pihak perbankan dan penerbit. Edukasi apa itu? Edukasi keuangan, pentingnya menabung, kemudian bagaimana menata keuangan. Nah, tidak kalah dari itu, untuk membangun semangat di dunia pendidikan tentang angka literasi kita yang masih belum terlalu mewah, gitu kan. Kami mengundang teman-teman penerbit pentingnya literasi. Kenapa harus membaca? Kenapa dalam sebuah surat Al-Quran itu yang pertama adalah Iqra dan segala macam. Yuk hubungkan ini menjadi hal yang menarik. Yang kemudian ujung-ujungnya adalah menumbuhkan kesadaran bahwasanya membaca itu penting banget. Kadis Dikbud Kota Bau-Bau ini juga menyebutkan pramuka adalah entitas dari satuan pendidikan sehingga harus menjadi jiwa-jiwa yang mampu beradaptasi di segala kondisi atau memiliki kemampuan adaptif yang tinggi agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Kegiatan Kemah Harwana Bau-Bau juga akan melibatkan para pelaku UMKM yang berada di sekitar kawasan Bumi Perkemahan dan wisata alam Pinus Samparona. Akan disiapkan tempat khusus bagi pelaku UMKM untuk menggelar dagangannya dengan harapan kegiatan perkemahan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar RRI Bau-Bau, demikian Warta Kapton hari ini. Dan sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kejaksaan Negeri Buton menggelar penyuluhan hukum dan sosialisasi jaksa sahabat guru di Kabupaten Buton Selatan. Puskesmas Wajo Kota Bau-Bau optimalkan promosi kesehatan lewat inovasi Mata Mas Jo. Demikian Warta Kapton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.